Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kabar gimana? Kabar kalian semua gimana lur? Sehat, aman ya, sehat sentosa ya. Yang sekarang lagi makan, boker, ngudut, nyetrika, rebahan atau ya lagi ngapain aja lah. Lancar semua rezeki dan urusannya buat kalian semua ya lur ya. Amin ya rabbal alamin. Balik mana ya ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mau lari pagi tapi males gak ada yang ngejar. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor yaitu Southbound tahun 2015. Ada 5 cerita pendek di film ini lur, yang semuanya berkaitan dengan jalanan di tengah gurun. Dan di setiap filmnya selalu berakhir tragis. Seperti apakah kengerian film horor satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Samuel Panda ya. Cak, itu istri tetangga sebenarnya Tuhan kirim ke saya kan? Cuma salah alamat aja nyasar ke rumah tetangga ya. Kalau konsepnya kayak gitu lur, istri Anda ada berapa? Itu satu komplek istri Anda semua gitu. Plak. Monggo skecaken. Film diawali dengan suara narator yang mengatakan bahwa banyak manusia yang berbuat dosa dan mencoba lari dari masalah. Sejatinya manusia seperti berada di jalanan yang tak ada ujungnya dan kegelapan telah menunggu mereka. Inilah arah selatan. We're all on the same endless highway, and all you sinners running from your past holes, racing down that long road to redemption. For your information, film ini adalah film antologi lur, atau merupakan film yang terdiri dari beberapa film pendek. Akan ada 5 film pendek yang semuanya bertemakan jalanan di sebuah tempat yang tidak disebutkan. Dan bisa dibilang kelima filmnya saling berkaitan. Mungkin kalian akan bertanya-tanya sepanjang film lur, tapi tenang, penjelasannya ada di akhir. Jadi lanjut kita ke film pertama yang berjudul Jalan Keluar. 2 pria bernama Mitch dan Jack sedang panik seperti dikejar oleh sesuatu dan terlihat banyak darah di tubuh mereka. Sementara dari kejauhan ada seonggok makhluk aneh yang sedang terbang memperhatikan mereka. Dalam perjalanan Mitch sempat melihat foto putrinya Catherine dan sepertinya Mitch pernah mengalami trauma di masa lalunya. Setelah OTW cukup jauh, mereka berdua pun mampir di pom bensin yang dijaga oleh mbak-mbak kasir bernama Sutter. Saat membersihkan darah di toilet, Jack mengalami kejadian aneh di mana bajunya tiba-tiba membekap kepalanya. Sedangkan Mitch yang berada di dalam kafe pom merasa ada gempa hebat, tapi semua pengunjung di sana masih santai ngopi ABC Klepon. Let's get the f*** out of here. Come again soon. Mitch dan Jack pun akhirnya pergi dari sana. Namun makhluk misterius itu sudah semakin dekat, bahkan ada di sekitar jalanan. Anehnya mereka berdua selalu kembali ke pom yang sama. Dan terlihat Sutter yang asik nyebat. Bolak-balik kayak gitu terus lur. Bahkan jumlah makhluk itu semakin bertambah. Karena seperti tidak ada jalan keluar, Mitch yang sudah putus asa pun minta turun dari mobil. Namun Jack akan tetap mencari jalan keluar dari sana dan kabur dari makhluk itu. Mitch hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa kemana-mana lagi karena makhluk itu datang untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengumpulkan. Dan tiba-tiba, haven't you figured it out? There's no way out. We fucked up. What do you want? ya, Jack pun dibunuh dengan sangat amat sadis oleh makhluk berbentuk seperti tengkorak bersayap dan bersenjata sabit yang kita sebut saja iblis tengkorak lur. Iblis-iblis itu muncul semakin banyak dan seperti menuntun Mitch ke sebuah kamar motel. Begitu masuk ke dalam sana, tiba-tiba seisi kamar berubah menjadi rumahnya Mitch yang terdapat banyak bercak darah di dinding, juga penampakan putrinya Catherine yang meminta pertolongan ke ayahnya. Namun berkali-kali Mitch mengejar putrinya, Catherine selalu kabur darinya, seolah-olah Mitch terjebak di rumah tersebut. Catherine? Dad, why won't you help me? Masuk kita ke film kedua yaitu Siren atau makhluk mitologi Yunani. Tepat di sebelah kamar motel tempat Mitch tadi masuk.
Terdapat 3 mbak-mbak semelehoy yang baru bangun tidur, yaitu Sadie, Eva, dan Kim. Mereka adalah grup band keliling yang biasa traveling dan mencari uang dengan menghibur orang-orang di tempat senemunya. Ya, hidup bebas lah pokoknya lur. Siang itu mereka pun lanjut OTW melewati jalanan di tengah-tengah gurun pasir. Dan tiba-tiba ban mobil van mereka meledos. Sayangnya mereka tidak ada ban serep dan terpaksa menunggu siapapun orang yang lewat untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian seonggok mobil pun melintas yang ditumpangi oleh pasutri, sebut saja Pak Ijo dan Marpuah. Mereka mengatakan jika jarak ke kota masih sangat jauh dan menawarkan untuk menginap sementara di rumah mereka sambil menunggu orang bengkel kenalan buka besok lusa. Awalnya Sadie menolak karena sudah terbiasa nginep di dalam van dan akan menunggu mobil lain datang yang mungkin membawa ban serep. Namun ketika Pak Ijo dan Marpuah akan pergi, Kim pun langsung menghentikan mereka dan meminta teman-temannya untuk menginap di rumah pasangan tersebut sementara waktu daripada nasib mereka tidak jelas berada di sana. Come to our place, just until we can get a hold of Pete. Thank you, though. Really. Suit yourselves. Really, but we're good. We're used to sleeping in the van. Wait! I don't know where we are. We haven't seen another car. So are you girls students? Saat OTW ke rumah Pak Ijo dan Marpuah, Sadie, Kim juga Eva sempat merasa aneh dengan sikap pasutri tersebut. Apalagi ada perangkap beruang di bagasi mobilnya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, sampailah mereka di kediaman Pak Ijo Marpuah, yang mana mereka sudah tinggal di sana sejak zaman perang, katanya Pak Ijo lur. Marpuah pun menunjukkan kamar mereka dan dipersilakan untuk beristirahat. Meski Sadie merasa mereka tidak seharusnya berada di sana, tapi Kim dan Eva tetap slow, santai, dan menikmati kasur yang sangat empuk. Lalu di malam harinya mereka semua pun makan bersama dengan keluarga lain yang memiliki anak kembar sangat-sangat aneh lur. Dan ternyata mereka adalah anak angkat. Mana menu makanannya ini daging apa coba? Sadie pun meminta maaf tidak bisa ikut makan karena dia seorang vegetarian. Berbeda dengan Kim dan Eva yang makan sangat lahap karena merasa makanan itu sangat lezat. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol dan terlihat dua keluarga itu yang bersikap aneh. Cara doanya juga aneh, apalagi si anak kembar sempat mengatakan bahwa mereka mengira ada 4 wanita yang akan ikut makan malam bersama. Padahal jelas-jelas hanya ada Sadie, Kim, dan Eva saja lur. We offer our gratitude for this beast, for this blood. Actually, we adopted the boys. Sad story. I probably should have mentioned before that I don't. I thought there was 4 of you. Enough! Oh, it's actually really good. It is. Saat kembali ke kamar, Sadie pun merasa aneh dengan dua keluarga tersebut dan dia juga menemukan pisau lipat yang disembunyikan di laci. Namun Kim yang lagi nyebat daun mengatakan jika Sadie terlalu mikir yang enggak-enggak, padahal mereka sudah dibolehkan menginap juga mendapatkan makanan gratis. Kapan dapat makanan gratisnya? Lalu Kim pun membahas sahabat mereka bernama Alex yang pernah cekcok dengan Sadie dan tak diduga-duga Alex pun tewas karena kecelakaan tragis tepat ketika Sadie meninggalkannya, yang akhirnya grup band mereka pun tersisa 3 orang lur. Awalnya Sadie sempat tersinggung dengan ucapan Kim, namun ternyata Kim hanya bercanda menakut-nakuti Sadie. Tapi tiba-tiba Kim memuntahkan daging hitam sangat banyak, begitu pula dengan Eva yang muntah di toilet. Sadie pun meminta pertolongan kedua keluarga itu, namun mereka menanggapinya dengan biasa saja dan mengatakan jika itu hal yang wajar saat memakan daging itu pertama kali. Oh my god. Oh my god. Nice play. Black stuff all over the place. We have to do something. It's the worst time. Setelah diminumkan obat mujarab seperti susu dan juga diberi baju ganti yang modelnya sama, Eva dan Kim pun merasa baikan, namun mereka mulai bertingkah aneh seperti si anak kembar lur. Setelah dua keluarga itu pergi, Sadie pun langsung mengajak kedua temannya kabur dari sana, tapi mereka seolah-olah sudah terhipnotis dan lanjut tidur. Sadie pun menenangkan dirinya di toilet sambil melihat foto Alex, dan ketika mengintip di jendela, terlihat si anak kembar sedang memantau kamar mereka. Karena was-was, Sadie pun mengambil pisau lipat di laci untuk menjaga kedua temannya. Sampai akhirnya Sadie pun ketiduran dan dia sempat memimpikan almarhumah Alex. Here
Begitu terbangun, Kim dan Eva sudah tidak ada di kasurnya, yang ternyata mereka dibawa pergi keluar rumah oleh si kembar. Diam-diam Sadie pun mengawasi dari kejauhan apa yang dilakukan oleh dua keluarga itu, yang ternyata mereka adalah anggota sekte sesat, dan sekarang Kim juga Eva akan dijadikan anggota baru. Mereka pun memulai upacara dengan menyayat tangan masing-masing, lalu darahnya dioleskan ke jidat Kim dan Eva. Mereka terus berdoa agar tidak pernah bertambah tua, dan itulah alasannya kenapa sebelumnya Pak Ijo mengatakan jika mereka sudah tinggal di rumah itu sejak zaman perang, Lur. Melihat darah itu melukai dan menyembuhkan jidat kedua temannya, Sadie yang panik pun terkena perangkap beruang. Dan Damn, do not grow old. Their minds are not. setelah berhasil lepas dari perangkap, Sadie pun segera bersembunyi dari kejaran dua temannya. Namun tiba-tiba arwah Alex datang dan menyalahkan Sadie yang dulu pernah meninggalkannya hingga tewas. Sadie terus berlari hingga sampai ke jalanan. Dia meminta tolong ke mobil yang melintas dan sempat terlihat iblis tengkorak ada di belakangnya. Namun pria di dalam mobil yang bernama Lucas sedang asik ngobrol dengan istrinya untuk memilih baju pesta yang cocok. Lalu, yang terjadi. I like pink, go with pink. But you look great in it. Lucas menabrak Sadie dengan sangat kencang dan kita pun masuk ke cerita ketiga yang berjudul kecelakaan. Lucas yang melihat Sadie sudah syakaratul maut dan jalanan sedang sepi, awalnya berniat untuk kabur. Namun karena tidak tega, Lucas pun akhirnya menelpon 911 dan meminta bantuan karena baru saja menabrak seorang wanita. Akan tetapi Lucas tidak tahu di mana lokasinya sekarang. GPS juga tidak bisa tersambung dan dia hanya bisa melihat lampu kota di kejauhan. Karena tidak mengetahui lokasinya, Mbak operator pun menyambungkan telepon ke bagian medis darurat agar bisa memberi arahan ke Lucas. Sebut saja Mbak operator adalah Pak Inem dan Mbak medis adalah Ngatem Miller, yang mana mereka gantian ngasih arahan ke Lucas. Lucas memberitahu jika ada luka sangat parah di kepala Sadie dan banyak tulangnya yang patah. Pak Inem pun meminta Lucas membawa Sadie ke arah lampu-lampu kota di selatan dan mungkin nanti ada orang yang bisa memberikan bantuan. Head trauma and bones, I think. Critical condition, and we can't. So we'd like you to try and move her. Doing about 80 right now. I think I can go faster. I am heading south. Yeah, we're here. Just stay with us, okay? Sesampainya di kota, anehnya sama sekali tidak ada mobil, motor, ataupun orang yang terlihat. Layaknya kota mati. Dan Lucas yang menemukan rumah sakit pun langsung membawa Sadie ke sana. Akan tetapi di rumah sakit yang terlihat masih baru itu juga tidak ditemukan satupun orang, Lur, dan banyak barang-barang berserakan seperti baru saja ditelantarkan. Lalu tiba-tiba kaki Sadie patah sampai hampir putus dong, klik. Dan Ngatemi mengarahkan Lucas untuk mengikat kakinya agar pendarahannya berhenti. Setelah itu keanehan mulai terjadi karena Ngatemi meminta Lucas mendekatkan headsetnya ke Sadie agar dia bisa mendengarkan nafas Sadie yang tersengal-sengal. Ngapain coba ya kan? Sekarang Lucas diminta melakukan intubasi, yaitu memasukkan selang atau tabung ke tenggorokan Sadie agar dia bisa bernafas lebih lancar. Ketika selang ditemukan, selanjutnya Lucas diminta membuka tenggorokan Sadie secara manual menggunakan jarinya agar selang lebih mudah dimasukkan. Padahal nggak perlu sampai segitunya, Lur. Want me to stick my fingers in her throat? You need to be ready. You need to free. She's biting me. She's biting me. What happened? Insert the tube. Don't hesitate. Tak lama kemudian telepon pun dialihkan ke seorang dokter ahli bedah. Dan di saat yang bersamaan lampu operasi tiba-tiba menyala. Pak dokter bedah mengatakan jika Lucas harus menyayat perut Sadie di dekat tulang rusuk, lalu memasukkan tangannya dan menekan paru-parunya agar Sadie bisa kembali bernafas. Udah gendeng ya kan? Sumpah ini scene gila sih, Lur. Mohon maaf kalau banyak sensor ya. Slowly. Compress the lung.
Jelas semua kegilaan proses operasi tadi justru membunuh Sadie. Dan yang mengerikannya, Painem ngatemi juga dokter bedah tertawa terbahak-bahak karena telah berhasil membuat Lucas membunuh Sadie. Atau dengan kata lain, mereka bertiga sebenarnya adalah iblis. Lucas pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Suara tertawa mereka masih terus berputar-putar di kepalanya. Namun dia tidak bisa keluar dari rumah sakit itu karena semua pintu terkunci. Lucas pun hanya bisa pasrah duduk di sebelah mayat Sadie. Lalu tak lama kemudian istri Lucas menelpon. Namun ternyata yang berbicara adalah Painem ngatemi juga si dokter bedah. Mereka mengatakan jika semua yang terjadi bukanlah kesalahan Lucas karena dia tidak sengaja menabrak Sadie. Dan Lucas juga tidak memiliki ilmu medis yang mumpuni. Setelah itu mereka mengizinkan Lucas pergi dari sana. Dan dia bisa mengganti pakaiannya dengan setelan yang sudah disiapkan di ruang loker. Sama persis seluruh baju dan celananya. Setelah membersihkan diri dan memakai setelan tersebut, Lucas akhirnya bisa keluar lewat pintu belakang. Bukan hanya setelan pakaian yang sama, tapi mobil barunya juga sudah disiapkan, yang semuanya sama persis dan tentunya tidak ada bekas tabrakan maupun darah di mobil tersebut. Mereka bertiga meminta Lucas untuk melupakan semua hal yang barusan dia alami. Dan setelah hampir 3,5 jam menelpon, Lucas bisa OTW pulang menemui sang istri di rumahnya. Sementara itu Painem ternyata menelpon dari wartel di dekat rumah sakit. Dan dia melihat mobil Lucas yang melintas. Juga ada iblis tengkorak yang berada di pinggir jalan. You are never here. Okay. Do I need to worry about what's... Absolutely not. That's good, Lucas. Good night. Film keempat berjudul Kabur dari Penjara. Dari wartel tadi, Painem pergi ke sebuah warkop di dekat sana untuk minum bir peletok. Mas-mas bartender bernama Al dan ada beberapa pengunjung, salah satunya yaitu Warren. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Danny yang menodongkan shotgunnya. Bukan untuk merampok lur, melainkan mencari adiknya bernama Jesse yang menghilang di kota itu. Akan tetapi semua orang di sana tidak ketakutan, tidak terintimidasi. Bahkan Warren memperingatkan Danny jika warkop itu berbeda dengan warkop-warkop lainnya. Danny terus bertanya di manakah adiknya Jesse berada. Dan Warren langsung mencakar punggung Danny dengan kuku yang sangat panjang dan tajam. Sontak Danny langsung menembak tangan Warren hingga putus. Dan dia pun meraung kesakitan dengan suara yang mengerikan. Semua orang yang ada di sana bukannya semakin takut, namun malah berjalan mendekati Danny. Karena ternyata mereka adalah iblis lur, sama seperti Painem. Tapi Danny tidak menyadarinya. Al pun mengaku dia tahu di mana adiknya berada. Dan Danny pun langsung menyeretnya untuk menunjukkan lokasi Jesse. Saat OTW, Al memperingatkan jika nanti Danny tidak akan pernah bisa kembali. Namun Danny tidak menggubris perkataannya. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah kafe. Dan Al mengatakan bahwa Jesse ada di dalam tembok kafe tersebut yang bisa dimasuki melalui pintu rahasia. Karena dianggap bercanda dan mempermainkannya, Danny pun langsung memukul endas Al dengan shotgunnya. Akan tetapi Al malah tertawa dan tato mata di tangannya tiba-tiba berkedip. Al mengatakan jika sebentar lagi Danny pasti akan mati. Dan setelah itu muncullah pintu rahasia di tembok. How do we get in? To the door. Yeah, Danny. Di dalam sana terdapat beberapa orang yang hanya duduk terdiam. Sampai akhirnya Danny pun menemukan Jesse yang sedang mentato punggung seorang pria. Jesse pun terkejut melihat Danny ada di sana karena tempat itu bukanlah untuk Danny. Lalu Danny mengatakan jika dia sudah mencari Jesse selama 13 tahun, namun Jesse tidak ingin pergi dari sana karena memang di sanalah tempat yang cocok untuknya dan Danny pun diminta segera pergi.
Akan tetapi karena Al terus tertawa, Danny yang sudah muak pun langsung menembak endasnya hingga moncrot. Setelah itu Danny menggendong Jesse dan akan dibawa kabur keluar dari tempat itu. How did you even get here? For you for 13 years. Danny, I don't want to... Does mean it, Danny. Shut up! Just let me be an get you the hell out of here. Danny pun berusaha mencari jalan keluar, namun jalanan semakin gelap dan Danny tidak bisa mengendalikan mobilnya. Tak lama kemudian mobil pun mendadak mogok dan Jesse mengatakan bahwa tempat itu diciptakan untuk orang-orang sepertinya, sedangkan Danny tidak seharusnya berada di sana. Jesse mengingatkan kakaknya tentang insiden mengerikan yang dulu pernah dia lakukan, yaitu Jesse membunuh orang tua mereka saat dirinya masih remaja karena suatu masalah yang sangat pelik. Jadi bisa disimpulkan lur bahwa tempat misterius yang tadi Jesse tinggali adalah purgatory atau tempat penyucian jiwa sebelum manusia dikirim ke akhirat. Lalu tiba-tiba datanglah sosok-sosok tilinjing bilit yang menyeret Danny keluar dari mobil dan langsung menyiksanya sebagai hukuman karena Danny berusaha menyelamatkan adiknya yang jelas-jelas berbuat dosa di masa lalu. Dan lagi-lagi terlihat iblis tengkorak berada di dekat sana. This place is made for people like me. I killed him because I wanted to, because I want to be. You can't blame yourself for what happened. Jesse pun OTW kembali ke purgatory. Namun sebelum masuk ke dalam tembok, dia sempat bertemu dengan mantanku bernama Jem yang baru keluar dari toilet. Masuklah kita ke film terakhir atau film kelima lur, yaitu Jalan Masuk. Saat itu Jem bersama kedua orang tuanya Daryl dan Kate sedang bersantai di kafe dan akan pergi berlibur sebelum Jem masuk perkuliahan. Dari sana mereka akan lanjut ke rumah liburan yang sudah disewa. Namun saat di parkiran terlihat mobil lain yang sedang mengintai mereka. Sesampainya di rumah sewa, Jem langsung membereskan barang-barang sedangkan kedua ortunya menyiapkan makanan. You love them and kiss the past goodbye. Listen, why don't you go unpack and we'll have dinner ready in an hour. Do you think she's ready? Of course not. Tak lama kemudian tiba-tiba pintu rumah digedor dan begitu diintip ada 3 orang bertopeng membawa senjata. Merekalah yang mengintai keluarga Jem sejak di parkiran kafe. Kate pun segera menelpon 911 tapi polisi baru akan datang 30 menit lagi. Lalu ketika komplotan bertopeng masuk, mereka pun sangat ketakutan dan Jem terpisah dari orang tuanya. Daryl membawa pisau dapur untuk senjatanya, sedangkan Jem mengambil gunting dan bersembunyi di dalam lemari. Sayangnya kedua ortu Jem tertangkap dan salah satu dari mereka memberitahu Kate kejahatan apa yang telah dilakukan suaminya. Dalam kondisi masih syok mengetahui fakta tersebut, Kate pun langsung dibekap hingga koit dan kejadian itu disaksikan oleh Jem. What, just please, let me know what I can do to make this right, please. No! Untuk mengacaukan komplotan bertopeng, Jem pun nekat keluar dari lemari lalu menyalakan lampu dan klakson mobil. Begitu salah satu dari mereka datang, Jem langsung menusuknya dengan gunting dan menghantamnya dengan tongkat hingga pingsan. Karena masih ketakutan dan Daryl menyuruhnya pergi, Jem pun terpaksa kabur sementara waktu. Sedangkan komplotan bertopeng mulai menyiksa Daryl. Perutnya ditucep-tucep berkali-kali. Dan ketika Daryl sudah diambang kematian, mereka pun menunjukkan seonggok foto, yaitu foto Catherine lur. Ya, ternyata ketiga orang ini adalah Mitch, Jack, dan satu temannya lagi. Jadi bisa disimpulkan Daryl lah yang menyebabkan Catherine mati, entah bagaimana caranya, dan mereka bertiga datang untuk membalas dendam. I'm sorry. Ketika Mitch dan Jack membopong temannya, Jem pun datang memukuli mereka, juga menusuk perut Jack menggunakan pembuka botol. Melihat kedua orang tuanya sudah mati, Jem yang shock pun akan kabur dari sana. Tapi, naasnya. What have we done?
Jem tewas ditusuk oleh Mitch, dan tepat setelah itu, tiba-tiba tanah di sekitar rumah retak dan iblis-iblis tengkorak serta kaki-kaki kelabang pun bermunculan dari tanah, juga dari mayat Jem, Daryl, dan Kip. Rekan Jack dan Mitch diseret masuk ke dalam tanah, sedangkan mereka berdua masih bisa kabur dari sana, dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Betul lur, inilah scene di awal film pertama saat Jack dan Mitch kabur sampai ke pom bensin. Shane was an Shit. For all you lost souls racing down that long... Rough night? Yeah. Buyar, pasti sebagian dari kalian ada yang masih bingung film ini tentang apa. Jadi lanjut kita ke closing. Begini lur, memang banyak yang gak masuk akal dan gak bisa dijelasin, tapi intinya film ini adalah tentang penebusan dosa. Kelima filmnya menunjukkan masing-masing dosa yang dilakukan karakternya dan harus dihukum dengan cara mengerikan. Juga selalu ada kehadiran tengkorak bersayap yang tentunya disimbolkan sebagai malaikat maut. Jack dan Mitch dihukum karena pembunuhan keluarga Jem. Sadie dihukum melalui orang lain yaitu Lucas, atau bisa dibilang Lucas dijadikan alat untuk menentukan takdirnya Sadie. Danny dihukum karena berusaha menyelamatkan adiknya yang jelas-jelas berbuat kejahatan. Dan terakhir adalah Daryl yang melakukan suatu hal hingga merenggut nyawa Catherine. Konsep jalanan tanpa nama yang tak berujung di tengah-tengah gurun juga sangat menarik, karena wilayah ini bisa dikatakan sebagai tanah penghakiman. Menurut kalian film keberapa yang paling bagus? Kalau aku sih jelas yang ketiga ya, kan ngeri banget asli sumpah. Assalamualaikum.